Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu nabiyyan ila ra'al ghanam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang tidak menggembala kambing. Semua nabi itu menggembala kambing, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis beliau itu ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah, beliau biasa menggembala kambing. Kemudian datang malaikat membelah dadanya itu kan, dibersihkan. Hampir bahkan dikatakan semua nabi itu dididik oleh Allah dengan menggembala kambing. Kenapa? Karena memang dalam menggembala kambing itu banyak tersembunyi hikmah. Bagaimana seseorang itu bisa berkhidmat kepada umat, bisa membawa umat, bisa memimpin umat. Nabi Musa alaihissalam itu ketika dengan Nabi Syu'aib alaihissalam mau dinikahkan, mas kawinnya itu salah satunya adalah menggembala kambing. Selama 8 tahun mas kawin menggembala kambing 8 tahun. Insyaallah siap ya. Dan itu diceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam menggembala kambing-kambingnya Nabi Syu'aib alaihissalam itu memang betul-betul ada saja diceritakan itu setiap hari yang hilang kambingnya itu hilang. Setiap hari pasti ada satu yang lari kemana. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak pernah membiarkan dicari itu. Kambing itu dicari. Kadang-kadang masuk hutan, naik gunung, turun gunung, dicari di mana kambing. Sampai kaki itu tertusuk duri, berdarah-darah. Hanya untuk nyari kambing. Kehujanan, kepanasan. Setiap hari begitu. Tapi begitu ketemu kambingnya, padahal udah capek, udah kesel. Tapi begitu ketemu kambingnya, dipeluk sama Nabi Musa. Enggak dimarahi kambingnya. Enggak dimarahi kambingnya. Kalau kita kan dasar kambing enggak tahu diri, enggak tahu adab, enggak tahu sopan santun, enggak izin, enggak pamitan. Kan begitu gitu. Itu dipeluk sama Nabi Musa alaihissalam. Itu sebelum jadi nabi loh, sebelum jadi nabi. Maka kemudian kan ketika itu ayat Qur'annya ya kan ditanya, apa yang ada di tangan engkau wahai Musa? Dijawab, inilah asaya, ini tongkatku. Aku mengatur, mengurus dengan tongkat ini kambing-kambingku. Di situ Nabi Musa alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata sebagian riwayat, karena sabarnya, sayangnya kepada kambing-kambingnya itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Di situ Nabi Musa alaihissalam barulah menjadi seorang nabi. Ada sifat mau mengurus, mau berkhidmat, menyayangi betul-betul kepada umat itu seperti seorang ibu kepada bayinya. Itu betul-betul ditunjukkan, dilatih seperti itu, ada jiwa seperti itu, semua nabi itu pasti seperti itu. Dan kambing ghanam, al-ghanamu barakah, kata Nabi SAW. Di dalam kambing itu ada keberkahan. Karena di situ jiwa kita, sifat kita, karakter kita dididik. Beda dengan orang yang memelihara unta, memelihara kuda, atau memelihara yang lain, yang memelihara kambing yang lain. Kambing itu memang unik dia. Jinak-jinak nakal gitu kan, jinak-jinak nakal. Makanya kalau punya kambing hanya 2 aja caranya. Di kandang dikasih makan, atau dilepas, dibebaskan, nyari makan sendiri. Gak boleh ada cara yang ketiga. Hanya itu saja.
Dikandangin, kasih makan, kita yang nyarikan, atau dilepasin, mereka sendiri yang cari makan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan kepada para anbiya sifat khidmat kepada umat. Sifat khidmat kepada umat. Dan ini susah. Untuk masukkan sifat khidmat kepada umat ini, tidak semua orang bisa. Kecuali orang yang memang Allah lembutkan hatinya. Dilembutkan hati. Belajar berkhidmat kepada umat itu memang harus merendahkan diri kita habis-habisan. Merendahkan diri kita habis-habisan. Maulana Zakaria rahmatullahi alaih, itu beliau kalau orang datang ke Saharanpur, orang-orang yang datang itu pasti akan ditanya, mau ketemu siapa? Mau ketemu Maulana Zakaria ya? Kalau jawabannya ya, sudah selesai. Tapi kalau jawabannya enggak, ada maksudmu yang lain, oh kamu harus ketemu Maulana Zakaria dulu. Sampai begitunya gitu orang-orang penduduk situ tuh. Kalau kamu mau ke Saharanpur, ketemu Maulana Zakaria. Maulana Zakaria itu punya kebiasaan, beliau ngasih makan setiap pada zuhur. Setiap pada zuhur ngasih makan. Berapa banyak pun, mau sedikit mau banyak, semua orang akan makan. Dan kebiasaan itu dibawa sampai beliau wafat di Madinah. Ketika di Madinah Munawwarah, beliau selalu begitu. Habis zuhur, nyiapin makan. Seadanya, mau makan sederhana ataupun makan enak, yang penting beliau memberikan makan, ngasih makan. Nanti beliau itu akan duduk sendiri. Jamaah disiapkan suprahnya, mereka makan, puas. Maulana Zakaria duduk sendiri dia di ujung. Dia dengan satu mangkok saja, dia makan sedikit pelan-pelan, ngimbangi mereka yang makan banyak gitu. Nanti mereka selesai, beliau pun selesai. Padahal beliau makannya juga gak banyak. Beliau makan akan pelan-pelan begitu. Nanti kalau sudah, besok datang lagi ya, makan di sini. Besok datang lagi ya, makan di sini. Selalu begitu. Nah, kalau di Madinah, masuk ke kamarnya, ke rumahnya Maulana Zakaria. Rumah Maulana Zakaria itu, yang satu sebelah sini dinding orang, yang sini pun dinding orang, sini pun dinding orang. Beliau hanya ada satu ini dinding saja. Makanya kenapa di dalam ruangannya Maulana Zakaria itu ada pembuangan air, got air di dalam rumahnya tuh. Orang pasti, kok masang got di dalam rumah? Harusnya kan di luar rumah. Ternyata itu di luar rumahnya orang lain gitu. Di luar rumahnya orang, got itu milik orang lain, aliran. Nah, kemudian dia bikin satu kamar. Kalau kita masuk saja, itu di kamarnya itu di atas dinding, kalau kita masuk seperti begini, itu ada gambar chapel Rasulullah SAW. Sendalnya Nabi SAW. Itu satu-satunya gambar yang paling berharga yang dihias, yang disimpan dengan bingkai pakai kaca, dibagus, betul-betul kelihatan bagus. Selalu di atas. Nah, Maulana Zakaria duduk di bawahnya. Beliau mengatakan apa? Kecintaan saya duduk di sini karena saya merasa saya berada di bawah kakinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu selalu merasa gitu. Merendah. Walaupun beliau suka mengasih makan, suka berkhidmat pada orang apa, tapi ketawaduannya itu luar biasa. Belum lagi kalau dalam berkhidmat, menyambut tamu, kemudian menyikapi alim ulama, jamaah-jamaah. Semua masyayikh-masyayikh kita ini, mereka walaupun secara rohaniyat mereka punya rohaniyat yang tinggi, secara amaliyat mereka punya amalan yang tinggi, tapi tidak membuat mereka berhenti dari berkhidmat atau enggan untuk berkhidmat. Walaupun dengan kedudukan-kedudukan yang luar biasa dari sisi ilmunya, rohaninya, amalannya, begitu merendah karena mereka tahu ini amalan juga. Berkhidmat itu amalan, sebagai wasilah untuk membersihkan hati kita. Nggak ada lagi cara yang paling membersihkan hati kita yang lebih daripada khidmat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Kenapa amalan Masjid Nabawi itu di samping dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat. Dakwah, ta'lim, zikir, ibadah, hebat. Tanpa berkhidmat, ini bisa rusak semua. Akan masuk sifat kibir, akan masuk sifat riya, akan masuk sifat sombong, macam-macam zulumat hati itu akan datang. Kotoran-kotorannya ini akan datang kepada kita tanpa kita sadari. Tapi dengan kita berkhidmat itu betul-betul, ya Allah, saya ini rendah, nggak ada apa-apa. Maka dikatakan seorang waliullah itu adalah orang yang tidak mau terkenal dirinya wali. Seorang kiai itu yang tidak mau dikenal dirinya kiai. Kalau orang pengen dikenal dirinya kiai, itu bukan kiai. Kata Imam Syafi'i, orang yang mulia adalah orang yang senantiasa menyembunyikan kemuliaan dirinya. Orang yang bermartabat, yang tinggi, agung dia kedudukannya, orang yang senantiasa menyembunyikan ketinggian kedudukannya. Orang-orang yang hikmat kan kita nggak tahu. Kadang-kadang kita meremehkan orang hikmat tuh, dipandangnya, oh ini orang-orang miskin, orang nggak punya, orang-orang baru, orang-orang yang ya begitu rendahan. Justru orang-orang yang berkhidmat inilah yang mereka dikatakan kalau kita yang beramal, yang berjihad dapatkan surga, orang yang khidmat mendapatkan pemilik surga. Gitu kan? Itu rahasianya di situ sebetulnya. Apalagi dengan kita memasukkan idkhalus surur, memasukkan rasa senang kepada orang. Itu murah meriah memasukkan rasa senang. Seperti tersenyum, itu sedekah. Senyum aja itu sedekah. Coba, bedanya kita bertemu dengan orang yang mau senyum kepada kita dengan yang cemburu kepada kita, beda nggak? Jauh berbeda. Kalau kita berjumpa orang dan dia tersenyum saja, itu tuh udah satu pahala yang luar biasa. Menyenangkan hati. Wah, dia tersenyum. Udah clear tuh hati itu. Tidak ada syakwa sangka, tidak ada yang bermusuhan. Menurut kita ada bermusuhan sama orang. Ketemu, saling tersenyum, itu udah clear, itu sudah. Tapi kalau kita senyum saja tidak, oh itu orang bisa menimbulkan syakwa sangka. Ada apa dia tuh ya nggak mau tersenyum kepada saya? Saya yang punya utang apa dia yang punya utang? Bisa jadi begitu kan? Saya yang punya utang apa dia yang punya utang gitu kan? Ini bisa terjadi. Gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita melatih diri lah, melatih diri bukan berarti bahwa dengan kerja dakwah itu kita bisa berkhidmat apa semua sudah selesai pelajaran kita, tidak. Pembuktiannya itu di mana? Di masyarakat lagi, keluarga lagi. Di akhir zaman kata Nabi SAW, di akhir zaman akan datang satu masa seorang laki-laki dia pandai ikram kepada temannya, pandai dia mengikram temannya. Temannya ada masalah dibantu, pinjam uang dikasih, repot ditolong. Tapi kepada bapaknya sendiri dia seperti bermusuhan. Berarti itu khidmatnya gagal. Gagal. Ada seorang suami, dia kalau ke istrinya luar biasa. Apapun dibelikan, ini dipenuhi, ini dia nggak nerima kalau istrinya cemberut sedikit pun dia nggak nerima. Tapi ke ibunya dia telantarkan. Ini gagal khidmatnya. Jadi pembuktian daripada khidmat kita bukan hanya selesai di markas. Kita pandai menyenangkan orang, bersihkan ini, bersihkan itu khidmat. Oh, kita kepada setiap tamu kita ini. Pembuktiannya tetap ada kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang merasakan paling betul kita ini bagaimana sifat ikom kita, sifat khidmat kita. Ada keluarga kita sendiri. Istrinya Nabi Ayub itu siapa namanya? Lia binti Masya bin Yusuf alaihissalam. Cucunya Nabi Yusuf. Kebayang bapaknya cakep ya. Jadi Nabi Ayub itu ketika sakit, kan istrinya banyak. Semuanya nggak ada yang tahan. Nggak ada yang tahan. Sampaikan sama orang kampung itu, karena nggak tahan dengan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam,
bau busuk, badannya korengan dan sebagainya. Maka dikucilkan, di pinggir kampung dibikinkan satu gubuk. Gak ada yang tahan. Satu-satunya yang tahan itu hanya istrinya saja, Lia, cucunya Nabi Yusuf alaihissalam. Udah cantik, soleha. Ini masturah sejati itu kayak begini. Ada uang, nggak ada uang, abang sayang. Dia berkhidmat, dilayani terus bagaimanapun ini dia layani. Dan Nabi Ayub alaihissalam juga tidak pernah mengeluhkan. Tidak pernah mengeluhkan bagaimana dia sakit. Karena beliau tahu bahwa bagaimana ketika beliau dalam masa kaya rayanya, ketika sukses, ketika enak, ketika semuanya mewah, dengan kehidupan yang berlebihan, sekarang diuji dengan kemiskinan, sakit lagi, diasingkan lagi. Tapi sifat ini, sifat istri Nabi Ayub alaihissalam, itu begitu senangnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika istrinya ini pulang dari kerjaan dia lah, dia pagi-pagi dia pergi untuk bikin makanan, cari dedaunan, cari apa untuk obat-obatan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub nggak bisa apa-apa, diranjang aja, bergerak nggak bisa, tinggal tulang sama kulit pun udah habis, nggak bisa apa-apa, udah tua renta, sudah nggak bisa apa-apa. Jadi ketika istrinya ini dia masuk ke dalam rumah, dilihat suaminya nggak ada, yang ada satu pemuda, ganteng, tampan, masya Allah. Kamu siapa ada di rumah saya? Mana suami saya? Dilihat ke kamarnya nggak ada. Mana suami saya? Dicari-cari nggak ada suami saya. Kata Nabi Ayub, kamu cari siapa? Saya cari suami saya, Ayub, katanya. Kata Nabi Ayub, lihat, pandang saya, kamu nggak kenal saya. Kamu siapa? Saya itu suami kamu. Itu pemuda, dia duduk, dia ini kan, dia Allah rubah betul-betul, dikembalikan seperti semula. Karena kesabaran istrinya ini. Istrinya itu luar biasa, dikasihnya Nabi Ayub seperti muda lagi ketika dia sebelum sakit dan ketika sebelum kena musibah. Dan kata Nabi Ayub, coba kamu lihat ke cermin. Ternyata istrinya itu yang sama-sama udah tua sebetulnya, kembali lagi jadi muda. Jadi bulan madu kedua lah. Udah bertahun-tahun itu ini kena musibah ini, tapi karena saking sabarnya melayani semua, Allah SWT kasih. Allah kasih keberkahan. Di situ Allah suka sebetulnya orang yang sabar, diuji, melayani orang, menyenangkan orang, tidak pandang kepada keadaan, tidak lihat keuntungan, ini menguntungkan tidak. Kadang-kadang orang kan mau merendah, mau ini karena ada keuntungan. Betul, ada kepentingan, ada ini. Kalau mau cari sifat orang khidmat itu nggak usah jauh-jauh. Orang-orang office boy itu lebih pintar lagi. Orang-orang office boy di hotel-hotel di ini tuh tunduk, patuh, sopan, gitu sopannya, barang kita dibawain, turun mobil saja langsung dibawain, kan begitu. Tapi bukan seperti itu kita ini kan. Mereka itu untuk dunia, mau merendah untuk dunia, sedangkan kita mau merendah, mau berkhidmat, menyenangkan orang untuk akhirat kita. Selalu bersedia Tuhan. Ini yang kita mau. Dan para masyayikh itu saking menekankan khidmat itu sampai dalam pendidikan. Kalau di Raiwinnya kita tuh ada dididik pertama dengan takrir, dengan pelajaran, dengan omongan. Yang keduanya dengan teladan, dengan tingkah laku. Maka kadang-kadang kita tidak mendengar hadisnya, tidak membaca hadisnya, tapi kita lihat tingkah laku ustadz kita saja, masyayikh kita tuh sudah paham. Walaupun kita belum tahu hadisnya. Bagaimana yang namanya ganti baju, bagaimana yang namanya tidur cara sunnah, ini cara sunnah. Itu memang cukup dengan kita melihat teladan. Para masyayikh kita sudah menjadi satu pelajaran yang besar bagi kita.
Yang ketiga, kita dididik dengan hukuman. Berani bertanggung jawab. Siapa berbuat, berani bertanggung jawab. Kita salah, siap menerima hukuman. Karena itu adalah konsekuensinya seorang hamba itu seperti itu. Yang keempatnya, kita diajar melalui hikmah. Melalui hikmah. Kadang-kadang antara pelajaran sama khidmat lebih banyak khidmatnya. Khidmat itu pasti ada ada efeknya yang luar biasa kepada hati kita ini. Kalau tidak, amalan kita sendiri itu membawa efek kepada kita. Keberkahan itu Allah akan datangkan. Sifat itu Allah akan datangkan. Dan Allah suka sama orang yang merendah itu. Allah suka. Man tawaddu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang dia merendah karena Allah, Allah akan naikkan derajat. Allah akan naikkan derajat. Sepertinya kita merendah itu tambah hina. Tapi justru sebetulnya ketika kita tambah rendah karena Allah SWT, Allah naikkan kita. Dan Maulana Ilyas rahmatullah alaihi itu, beliau saking ingin menafikan dirinya dalam dakwah itu, beliau betul-betul berkhidmat kepada Allah sampai apa yang memang masyarakat suka, beliau akan berikan, beliau akan lakukan apa saja. Nggak pernah bikin orang marah, bikin orang ini. Sampai satu ketika Maulana Ilyas itu beliau pergi tasbih bawa orang lewat. Di kampung itu sebetulnya orang nggak suka dengan tablik. Tapi Maulana Ilyas, dia bawa jamaahnya, dia masuk ke satu masjid, langsung diterima. Satu orang saudagar kaya raya, gemuk, badannya besar, dia datang. Oh, mana bang, jamaah datang. Udah kalian nanti, pokoknya jangan masak, makan di rumah saya. Dia saudagar. Kamu datang nanti setelah maghrib. Gak usah masak ya, setelah maghrib. Ya, semua jamaah menurut. Didengar tuh semua orang satu jamaah tuh dengar semua. Kalian makan ke rumah saya. Dia naktir makan kan? Jadi Maulana Ilyas katakan, oke, kita bikin amalan. Biasa, seperti biasa amalan. Bayan, apa itu sebetulnya bukan amalan inti. Zaman dulu ya, itu bukan amalan inti. Kita aja sekarang ini, bayan seolah-olah amalan yang paling penting. Padahal itu enggak. Yang paling penting itu adalah jaulahnya, silaturahminya. Itu yang paling penting. Mereka keliling, ketemu manusia, ketemu umat. Begitu menjelang maghrib, datang saudaranya si saudagar ini. Badannya kurus, gak kayak kakaknya. Gini adiknya. Dia bilang, jamaah nanti makannya gak jadi pada maghrib, makannya pada isya. Nanti ke rumah kakak saya pada isya. Diberitahu kayak gitu ya Maulana Ilyas manut saja. Lanjut lagi pada maghrib amalan. Udah selesai pada isya, mereka pun datang ke rumah saudagar tuh kan. Begitu sampai di rumah saudagar, langsung disemprot sama saudagar itu. Katanya ulama dia memang tahu nama Maulana Ilyas harum lah. Katanya ulama besar, katanya ulama terhormat. Ini disuruh datang maghrib malah isya. Jamaah apaan ini? Gak mau nurut sama orang tempatan, dimaki-maki. Tapi karena sudah masak, ya dia suruh makan juga. Tuh, makan. Suruh makan. Salah sendiri ya kalau makanannya nggak panas, nggak anget. Ini udah dingin, kan dari tadi sudah ditungguin, kalian nggak datang maghrib, datang malah isya. Itu jamaah makan itu. Si saudagar itu dia duduk dekat Maulana Ilyas. Maulana Ilyas sedang makan. Itu kepala tuh digini-gini. Kamu nih katanya ulama, dipukulin terus. Bikin susah orang tempatan. Disuruh datang maghrib malah isya. Gitu terus kepalanya tuh lagi makan tuh gini lagi terus begitu. Tapi Maulana Ilyas tuh diam saja. Orang-orang mewat tuh lihat Maulana Ilyas kayak begitu kan mereka tuh udah gerget gitu kan. Ini kan mantan-mantan pembunuh semua. Orang mewat itu kan mantan-mantan preman semua itu. Untung bukan kita kan. Ini mereka alhamdulillah bisa nahan diri. Itu yang adiknya ada di situ. Adik yang kecilnya tuh ada di situ tuh. Yang kurusnya tuh ngeliatin Maulana Ilyas dipukul-pukul tuh dia diem aja. Maulana Ilyas langsung
Dia pegang tangannya, dia pegang kakinya. Maafkan saya salah. Saya yang salah, maafkan saya. Sambil nangis-nangis mau nangis. Dia pegang itu kakinya, saya pegang tangannya. Maafkan saya yang salah. Saya yang salah, nanti tidak lagi, saya yang salah. Oh, sampai udah didorong, diing. Selesai pulang ke masjid. Orang-orang mewat ini kan orangnya nggak tahanan sebetulnya. Hadrat, kenapa kok? Kan itu salah, itu adiknya sendiri. Kita hanya ikut perintah. Disuruh maghrib kita datang maghrib sebetulnya. Kalau disuruh isya kita datang isya. Itu kan katanya kita disuruh datangnya isya. Kenapa Hadrat nggak membantah sedikit pun nggak ada keluar? Kata Maulana Ilyas, kalau saya bantah, saya bilang bahwa adiknya ngomongnya pada isya, nanti itu kakak adik itu bakal ribut, bakal bertengkar antara saudara. Dan mereka itu masih punya ibu bapak. Kalau ibu bapaknya lihat anak-anaknya bertengkar, pasti akan sedih hati mereka. Bisa jadi gara-gara mereka bertengkar, adik kakak itu, terucap omongan-omongan jelek dari ayahnya atau dari ibunya kepada anak-anaknya. Saya tidak mau gara-gara hanya masalah sepele, makan yang salah waktu, akhirnya mereka pecah sesama saudara, ribut, kemudian ayah ibunya hatinya jadi nggak enak, mana yang harus dibela, mana yang harus disalahkan, ya, sehingga keluar kata-kata nggak enak, jadi doa bagi anak-anaknya, doa keburukan. Udah lebih baik saya yang mengalah, saya yang salah. Sifat dai itu begitu, sifat dai itu menyenangkan aja. Biar dirinya dihinakan, dirinya rendah, tapi sebetulnya dia sudah berbuat suatu amalan yang besar. Menjauhkan orang dari neraka, menjauhkan orang dari pertengkaran, menjauhkan orang dari keributan. Ini amalan sebenarnya. Islah bainan nas. Apalagi dengan idkhulus surur, menyenangkan orang lain, membuat orang suka, membuat orang. Hadraji itu, mengenai Inamul Hasan. Syarat jadi hadraji itu apa? Tidak boleh lalai sekejap mata pun. Itu hadraji. Gak boleh lalai sekejap. Harus fikir, risau dan sebagainya. Jadi, kenapa hadraji itu sampai kalau misalkan beliau segala urusannya harus diatur sama khodimnya, semua diatur, baju, gak ada milih-milih. Mana yang disediakan oleh khodimnya? Sampaikan meludah juga, itu gak usah mikir meludah kemana saya, ke kiri atau ke kanan, kan biasa nyirih. Itu khodimnya udah langsung, kalau ada lagi sudah, oh itu udah mau meludah, tinggal sodorin udah. Gak boleh ada pikir dunia, gak boleh ada lalai sedikit pun. Hadraji itu seperti itu. Punya tingkat zikrullah, ingat kepada Allah, apa semua dan sebagainya. Tapi lihat khodim-khodim beliau ini. Semua itu supaya menyenangkan hadraji. Tidak ada lagi hadraji bingung pakai baju mana. Saya harus ini, harus itu. Semuanya disiapkan. Hanya maksudnya itu saja. Supaya hadraji tidak lalai, tidak perlu lagi mikir dunia. Orang buka toko baju, ada toko sendal. Seandainya dia bukan niatnya untuk khidmat, itu besar kemungkinan dia buka toko itu memang untuk dunia. Kita buka toko sendal di sini, toko baju di sini, untuk apa? Menyenangkan orang. Daripada jauh-jauh dia nyari sendal, nyari ini susah-susah, nih saya sediakan ada di sini. Berkhidmat untuk orang. Sahabat itu begitu. Daripada kamu harus pergi ke Syam, daripada kamu harus pergi ke tempat-tempat yang jauh, ini saya sediakan di sini. Saya bawakan, saya ini kan. Maka sahabat radhiyallahu anhum itu tidak ada rasa rakus, serakah. Walaupun mereka pedagang-pedagang, tapi Allah berkahi mereka dalam perdagangan mereka, kan ini memang niatnya khidmat. Lihat orang-orang Arab di Jakarta, di Pekalongan, di Solo, di ini orang-orang Arab dahulu yang hijrah itu. Mereka kaya raya. Rata-rata kaya raya. Kampung-kampung Arab
Mereka kaya raya di dekat-dekat pelabuhan. Bukan karena mereka mencari dunianya, tidak. Tapi mereka berkhidmat supaya orang mudah. Yang nggak ada, diadakan. Disediakan, dimudahkan untuk supaya orang mudah saja. Bukan mau cari untung. Maka kenapa sahabat itu pergi ke Afrika, diterima orang Afrika. Pergi ke Cina, diterima orang Cina. Pergi ke Eropa, diterima orang Eropa. Pergi kemana saja sahabat, diterima orang. Karena memang maksud mereka, tujuan mereka itu berkhidmat pada umat. Menyenangkan umat, mudahkan umat. Dalam urusan duniawi udah. Jangan repot-repot, saya mudahkan kamu. Dikasih upah nggak digusah, kamu udah saya mudahkan. Itu kita punya. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ini orang yang tidak cari upah. Berkhidmat untuk umat, tidak cari upah. Bukan sekedar dakwah saja. Dakwah kita tidak cari untung, upah. Taklum kita tidak cari upah. Zikir ibadah kita tidak cari upah. Khidmat kita pun tidak cari upah. Jangan hanya dakwahnya saja tidak cari upah. Taklim harus ada upahnya. Itu sahabat 500.000 loh Pak sekarang. Masya Allah. Zikir ibadah ada upahnya, khidmat ada upahnya. Masalah kalau begitu sih. Kita dua malaya salukum ajro itu memang kita tidak pakai upah. Menyenangkan saja, menyenangkan orang, membantu orang, memudahkan orang. Maka Allah akan balas bukan surga, tapi langsung Allah jadikan dirinya sebagai balasan bagi orang-orang yang berkhidmat. Insyaallah bersedia hadirin. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah.